Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nayu Arkusteningsi akan menjelaskan tentang dinamika bencana. Yang pertama itu Indonesia rawan bencana geologi. Sekilas tentang teori tektonik lempeng. Konsep tektonik lempeng lahir dan berkembang pada awal tahun 1960 yang bertumpu pada dua ide utama, yaitu pengapungan kerak benua dan pemekaran dasar samudra. Menurut teori tektonik lempeng, bumi terdiri dari dua lapisan, yaitu litosfer yang merupakan lapisan bagian luar yang meliputi batuan padat kerak bumi dan selubung bumi yang bersifat dingin, padat, dan rigid. Di antara lempeng-lempeng tersebut ada 8 buah lempeng yang berukuran besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Nazca, dan Antartika. Sedangkan lempeng lainnya berukuran lebih kecil. Selanjutnya, Indonesia terletak di zona aktif dan dinamis dunia. Posisi Indonesia diapit oleh 3 lempeng benua, yaitu di sebelah selatan oleh lempeng Indo-Australia yang bergerak relatif ke utara, di sebelah timur oleh lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, dan di sebelah utara oleh lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara. Zona pertemuan 3 lempeng tersebut terletak di sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat dan Timur. Berbelok ke utara menuju Pulau Papua, Laut Banda, Maluku, hingga Sulawesi Utara. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari jalur cincin api dunia atau yang sering kita dengar yaitu Ring of Fire sepanjang 40.000 km dan pusat pertumbuhan sabuk gunung api yang serta-merta berhimpitan dengan jalur seismik. Jalur ini merupakan penyebab terjadinya gempa bumi di mana hampir 90% gempa bumi di dunia lahir dari jalur ini dan 80% diantaranya berkekuatan sedang sampai kuat. Di sepanjang jalur tersebut, Indonesia memiliki 129 gunung api aktif yang setiap saat dapat meletus, menyebabkan gempa bumi tektonik yang sangat berkemungkinan diikuti tsunami dahsyat. Selain jalur tumbukan lempeng tektonik, Indonesia memiliki sumber gempa lain, yaitu beberapa patahan atau sesar aktif, antara lainnya yaitu sesar Semangko yang berada di Pulau Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Sesar Semangko adalah sesar utama. Sesar ini berkembang dan beranak pinak sesar-sesar yang lebih kecil atau sesar Orde 2 sampai sesar Orde 3. Secara geografi, Indonesia dilewati garis ekuator dan sepanjang tahun matahari terus bersinar. Berdasarkan posisi geografis tersebut, secara klimatologi Indonesia termasuk dalam klasifikasi iklim sistem matahari atau beriklim tropis. Selain itu, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua yang mengakibatkan curah hujan sangat tinggi. Keadaan tersebut berdasarkan klasifikasi iklim Köppen Indonesia, termasuk beriklim hujan tropis. Dengan keadaan klimatologi yang sedemikian rupa menyebabkan beberapa di daerah Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan beberapa daerah rawan banjir serta tanah longsor. Selanjutnya, peran manusia terhadap terjadinya bencana. Tidak semua bencana alam dipicu oleh dinamika alam semesta. Namun ada beberapa bencana yang bisa disebabkan oleh peran manusia itu sendiri. Seperti permintaan yang tinggi akan kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia itu bertindak sangat agresif untuk mendapatkan segala kebutuhannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhir-akhir ini timbul sifat manusia menunjukkan bahwa kepemilikan sandang pangan dan papan bukan lagi merupakan kebutuhan dasar untuk semata tetapi sudah berubah menjadi status sosial. Gaya hidup manusia yang demikian membuat manusia bersifat konsumtif bahkan hedonis. Keadaan ini membuat manusia hiperagresif
rakus, tamak, dan bertindak di luar kepatutan. Sebagai contoh adalah pembabatan hutan, baik lahan pertanian, perkebunan, pembukaan permukiman, maupun industri dengan cara pembalakan liar, maupun pembakaran hutan yang menimbulkan bencana kabut asap. Pengelolaan lahan yang semena-mena tidak sesuai dengan alokasinya. Terjadinya peperangan, percobaan bom nuklir, kegiatan industri, kegiatan penambangan yang serakah, dan amburadul dapat menambah parah kondisi sosial masyarakat. Semua perbuatan tersebut memicu terjadinya bencana alam yang dipercepat, khususnya tanah longsor, banjir, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak, manusia turut berperan dalam terjadinya sebagian bencana alam, khususnya tanah longsor, banjir, perubahan iklim, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, kemungkinan bencana berlangsung secara beruntun. Bencana dapat berlangsung tunggal, tetapi ada kemungkinan terjadi secara hampir bersamaan. Sebagai contoh, bencana tsunami selalu didahului dengan terjadinya gempa bumi. Bencana gempa bumi dapat diikuti dengan bencana tanah longsor, dan letusan gunung api dapat diikuti bencana tanah longsor atau tsunami apabila terjadi letusan gunung api di bawah laut. Seperti pada kasus beberapa tahun yang lalu, itu terjadi letusan gunung Krakatau pada tahun 1883. Terjadi bencana susulan yaitu tsunami yang menerjang dan memporak-porandakan pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung dengan menelan korban jiwa sebanyak 36.000 orang. Bencana tsunami hasil letusan Gunung Krakatau lebih mematikan daripada letusan Gunung Krakatau karena jatuh banyak korban diakibatkan oleh tsunami, bukan karena letusan itu sendiri. Demikian juga dengan bencana tsunami yang di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang didahului dengan gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter. Resiko bencana alam dapat semakin besar jika pusat terjadi bencana pada pemukiman penduduk yang padat, struktur bangunan yang kurang baik, jenis litologi, lama dan waktu terjadinya. Lokasi bencana sulit dijangkau oleh tim SAR dan penyaluran bantuan. Kurangnya sosialisasi tentang kebencanaan dan mitigasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, tindakan pencegahan prabencana, kesiapan Badan Penanggulangan Bencana, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang sangat longgar atau negara sedang dalam keadaan krisis. Bencana tidak hanya meninggalkan korban jiwa, harta, benda, infrastruktur, penyakit, trauma fisik hingga mental. Apabila tidak ditangani dengan baik dan sedemikian mungkin, tidak tertutupi kemungkinan dapat menimbulkan gangguan keamanan bahkan kekacauan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan populasi dan kerapatan penduduknya, Pulau Jawa memiliki resiko bencana yang paling tinggi. Baiklah, saya Muhammad Arif Sirat akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bahaya. Bahaya adalah kejadian alam yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya dapat berupa bahaya alam maupun bahaya yang lainnya, seperti yang belum tentu terjadi, yang belum tentu menimbulkan bencana. Bahaya ini terdiri dari sumber bahaya utama, ini meliputi tipe, frekuensi, lokasi, durasi, dan severity. Bencana merupakan peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia dengan kerentan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Bencana alam adalah situasi yang disebabkan oleh peristiwa alam di luar dan gaya kemampuan manusia, sehingga orang banyak terjerumus ke dalam keadaan tidak berdaya, menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup, dan kehidupan. Dan
Faktor bahaya merupakan faktor fisik yang merupakan pemicu terjadinya bencana. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor pengganggu terhadap kota dan wilayah. Yang materi selanjutnya yaitu kerentanan. Kerentanan dapat diartikan sebagai tingkat kerugian pada suatu unsur tertentu, seperti masyarakat yang memiliki risiko. Semakin luas tingkat kerentanan, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan timbulnya bencana. Kerentanan bencana alam merupakan sejauh mana suatu sistem atau unit cenderung mengalami kerusakan karena pengaruh dari bencana. Kajian tingkat kerentanan kawasan terancam dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian dan penduduk terpapar akibat terjadinya bencana. Kerentanan bencana alam perlu diketahui untuk pemilihan alternatif terhadap wilayah-wilayah yang akan dikembangkan, terutama untuk menetapkan wilayah-wilayah yang merupakan limitasi atau pembatas kawasan dengan tingkat kualitas kerentanan bencana alam tinggi perlu dihindari. Selain itu, kerentanan bencana alam perlu diketahui pula untuk melakukan stabilisasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor negatif sebagai kendala bagi pengembangan wilayah, sekaligus memaksimalkan atau meningkatkan faktor positif atau pendukung bagi pengembangan wilayah tersebut. Kerentanan dapat dibagi beberapa pokok, yaitu yang pertama kerentanan sosial. Kerentanan sosial merupakan komponen kerentanan berupa kondisi sosial masyarakat setempat yang dapat menjadi ancaman. Yang kedua yaitu kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi ekonomi dalam menghadapi ancaman. Dan selanjutnya yaitu kerentanan fisik. Kerentanan fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik yang dapat hilang atau rusak apabila terkena ancaman, seperti kerusakan rumah, harta benda, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kerentanan lingkungan. Indeks kerentanan lingkungan meliputi kondisi alam lingkungan, isu-isu lingkungan, dan aktivitas manusia. Gangguan fungsi lindung dan pengolahan lahan dipilih untuk mengevaluasi dampak aktivitas manusia. Materi yang selanjutnya yaitu kapasitas atau capacity. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman atau potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Menurut ISDR tahun 2005, kapasitas adalah suatu kombinasi kekuatan masyarakat dan adanya sumber daya alam yang dapat mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. Indeks kapasitas dihitung berdasarkan indikator HFA atau Hyogo Framework Action yang meliputi aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana. Materi yang selanjutnya yaitu G. Resiko. Menurut resiko didefinisikan sebagai kemungkinan dampak bahaya atau kerugian yang diperoleh berupa kematian, luka-luka, kerusakan properti, mata pencaharian, kegiatan ekonomi yang terganggu, ataupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan karena interaksi antara kerawanan alam atau ulah manusia dengan kondisi kerentanan yang ada. Tujuan dari kegiatan CBPD ini diantara lain sebagai berikut, yaitu mengurangi kerentanan masyarakat hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan kemampuan komunitas masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga yaitu mengurangi dan meminimalkan kerugian apabila suatu saat terjadi bencana. Baiklah, sekiranya segitu materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.